pahit, paria termasuk sayuran yang banyak dikonsumsi karena paria memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan produksi ASI, menambah nafsu makan, dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Jika tertarik menanam paria, Anda wajib memilih benih yang memiliki produksi tinggi dan daya tahan yang baik terhadap serangan hama dan penyakit. Anda bisa menggunakan benih-benih PT Isusi Indonesia cap panah merah. Setelah mendapatkan benih bermutu, selanjutnya lahan digemburkan dengan cara ditraktor atau dicangkul. Tahapan ini dilakukan 2-3 minggu sebelum tanam. Lalu berikan kapur pertanian untuk menetralkan pH tanah. Dosisnya sesuaikan dengan tingkat keasaman tanah. Buat bedengan ukuran tinggi 20-30 cm, lebar 1,5 meter dan panjang sesuai kondisi lahan. Bersamaan dengan itu, lahan diberikan pupuk kandang sebanyak 10-15 ton per hektar. Sebaiknya hindari penggunaan pupuk kandang dari unggas terutama di musim hujan. Berikan NPK sebanyak 480 kg, ZA 61 kg, dan KCl 80 kg per hektarnya. Semua pupuk tersebut lalu diaduk rata dengan cangkul lalu bedengan diratakan kembali. Selanjutnya bedengan ditutup mulsa plastik hitam perak. Warna hitam digunakan pada bagian bawah, sedangkan warna perak untuk lapisan atas. Pemasangan mulsa plastik sebaiknya dilakukan siang hari agar mulsa mudah ditarik dan dikembangkan. Buat lubang tanam dengan cara melubangi mulsa plastik paling lambat 1 hari sebelum tanam. Jarak tanam ideal paria yaitu 45-60 cm dalam barisan dan 150-200 cm antar barisan. Penanaman paria bisa dilakukan 2 cara, yaitu ditanam langsung atau melalui proses semai. Penanaman langsung biasanya dilakukan pada musim hujan, sedangkan cara persemaian biasa dilakukan bila kemarau. Namun lebih dianjurkan penanaman melalui proses semai untuk menghemat penggunaan benih dan mengurangi jumlah bibit yang mati di lahan. Proses semai kemudian dimulai dengan pembuatan media semai dari tanah, arang sekam, pupuk kandang, dan sabut kelapa dengan perbandingan 1:1:1:1. Sebelum disemai, bagian lancip dari benih paria terlebih dahulu diretakan. Proses ini dilakukan lantaran benih paria memiliki kulit yang keras dan tebal. Benih yang telah diretakan langsung disemai dalam wadah plastik tempat menyemai. Setelah ditanam dalam media semai, kemudian ditutup mulsa plastik. Selama proses persemaian, penyiraman wajib dilakukan setiap hari. Bahkan jika persemaian dilangsungkan pada musim kemarau, ada baiknya penyiraman dilakukan 1-2 kali sehari. Biasanya benih sudah mulai berkecambah pada usia 3-5 hari setelah semai dan siap dipindah tanam pada usia 7-9 hari pasca semai. Tahapan berikutnya, bibit dipindah dalam lubang tanam. Setiap lubang tanam diisi dengan 1 bibit. Proses pindah tanam sebaiknya dilakukan sore hari dan langsung diikuti penyiraman agar bibit tidak layu. Untuk mencegah serangan hama ulat tanah, setelah pindah tanam, setiap lubang tanam ditaburi racun insektisida dengan bahan aktif karbofuran 5 butir per lubang. Di fase awal pertumbuhan, paria sangat membutuhkan air. Karenanya, sampai dengan umur 1 minggu sejak pindah tanam, tanaman wajib disiram setiap hari. Untuk selanjutnya, tanaman bisa disiram 5-7 hari sekali tergantung kondisi cuaca. Paria memerlukan lanjaran untuk merambatkan batang. Lanjaran dibuat dengan cara menghubungkan antara 2 bedengan. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, diperlukan proses pemupukan lanjutan. Pupuk susulan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 1 minggu. Sedangkan pemupukan susulan berikutnya dilakukan dengan interval 1-2 minggu. Pupuk susulan berupa NPK 15:15:15 sebanyak 5-10 gram per tanaman. Pupuk tersebut diberikan dengan cara ditugal sejauh 10 cm dari tanaman atau dengan cara dikocor. Beberapa penyakit yang sering mengganggu tanaman paria yaitu Cercospora dan Gemini virus.
Sedangkan hama yang rutin menyerang adalah tungau, trips, dan lalat buah. Semuanya sangat berpotensi menggagalkan panen. Pengendalian hama maupun penyakit dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan mencampurkan racun insektisida dan fungisida. Paria bisa dipanen pada umur 42 hari setelah tanam tergantung varietas yang digunakan. Selanjutnya, panen bisa dilakukan selang 3-4 hari sekali sampai tanaman berkurang produktivitasnya atau hasil panennya. Supaya kualitas panen terjaga baik, sangat disarankan proses panen dilakukan pagi atau sore hari.